Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengomposan adalah cara terbaik untuk menambahkan nutrisi dan bahan organik ke taman kita, sekaligus mengurangi jumlah sampah yang kita kirim ke tempat pembuangan sampah. Banyak orang yang baru mengenal pengomposan bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan menciptakan campuran coklat dan hijau yang seimbang untuk kompos? Lalu, apa bahan coklat untuk kompos? Apa bahan hijau untuk kompos? Dan mengapa mendapatkan perpaduan yang tepat dari kedua hal ini penting? Pada video ini, saya akan membahas terkait bahan pengomposan coklat sebagai salah satu kunci keberhasilan kompos yang kita buat. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Sebagai pembuat kompos, kita harus memiliki pengetahuan tentang bahan organik berwarna coklat yang dibutuhkan untuk tempat sampah kompos. Memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang berwarna coklat atau hijau akan membantu meningkatkan kualitas kompos kita. Penggemar kompos menggunakan istilah coklat untuk merujuk pada bahan organik apapun yang kaya akan karbon. Setiap limbah tanaman yang kering, berserat, dan keras umumnya berwarna coklat. Selain itu, coklat lebih tahan terhadap pembusukan. Kita dapat menganggapnya sebagai makanan yang lambat terbakar dalam tumpukan kompos. Di sisi lain, bahan hijau adalah sesuatu yang lunak dengan kadar air yang lebih tinggi. Keseimbangan antara bahan coklat dan hijau diperlukan untuk pengomposan yang efisien. Mengapa bahan kompos coklat penting? Ketika pertama kali memulai membuat kompos, kita biasanya tidak begitu menghargai pentingnya produk limbah berbahan coklat ini. Terkadang, kita hanya akan membuang apapun yang tampak seperti membusuk ke tumpukan dan mencampurkannya. Berjalannya waktu, saya menyadari bahwa keseimbangan antara bahan baku berwarna coklat dan hijau akan memberikan hasil dan mempercepat pengomposan. Pengomposan adalah membiarkan sesuatu membusuk. Pembusukan ini terjadi berkat sejumlah besar mikroorganisme kecil, dan mereka membutuhkan 4 hal penting untuk membuat kompos. Yang pertama karbon, kedua nitrogen, lalu oksigen, dan terakhir air. Jika masing-masing elemen ini tersedia dalam proporsi yang tepat, mikroba akan tumbuh subur dan berkembang biak dengan baik, serta mencerna bahan mentah secara perlahan. Karbon inilah yang menyediakan energi bagi bakteri dan jamur di tumpukan kompos. Bahan coklat menyediakan karbon yang dibutuhkan mikroba, namun mereka juga memainkan peran lain yang berguna, yaitu coklat memberikan struktur dan ruang oksigen di hasil akhir kompos. Karena umumnya coklat keras dan besar dan membusuk secara perlahan, strukturnya cenderung bertahan lebih lama. Warna coklat memastikan kompos memiliki tekstur yang baik dan banyak kantong udara. Ini membantu menciptakan aliran udara yang baik dan menyediakan oksigen penting bagi mikroorganisme. Berikutnya, hasil akhir bahan coklat adalah humus. Bahan berbasis karbon berserat dalam bahan baku berwarna coklat, inilah yang menyumbangkan bagian humus pada kompos jadi. Humus penting untuk mengubah struktur tanah
dan meningkatkan kemampuan tanah dalam mempertahankan kelembapan. Bahan coklat cenderung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mereka terurai perlahan atau lambat membusuk. Lalu tinggi karbon dan rendah nitrogen. Kuat dan berserat. Kering karena kadar air rendah, besar dan memakan ruang. Ini yang memberikan tekstur dan kantong udara pada kompos jadi kita. Berikut ini adalah daftar bahan berwarna coklat yang umumnya ditemukan di sekitar kita dan bisa kita pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam tumpukan kompos. Pertama, daun kering. Daun kering yang berguguran merupakan sumber karbon yang sangat baik. Bahan ini memiliki kadar air yang rendah, kandungan karbon dan mineral yang tinggi. Selain itu, bahan ini menambahkan struktur tingkat sedang pada campuran kompos. Beberapa jenis daun kering memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengurai karena ketebalannya. Merobek daun kering atau meremas mereka sebelum memasukkannya ke tumpukan kompos akan membantu mempercepat penguraian. Daun kering yang paling sering saya gunakan adalah daun bambu. Dan ini adalah keuntungan karena daun bambu cepat terurai dibanding jenis daun kering lainnya. Kedua, cabang atau ranting pohon. Ini adalah sumber karbon yang bagus dengan struktur yang baik. Cabang dapat memberikan serat yang baik dan meningkatkan sirkulasi udara. Namun, akan terurai sangat lambat kecuali jika dipotong atau diparut. Kita dapat meletakkan lapisan-lapisan kayu cincang ke dalam tumpukan kompos, namun jangan berlebihan. Karena tumpukan tersebut akan cepat kering, disebabkan air akan terlalu mudah terkuras dan banyak udara dapat mengeringkan kompos. Berikutnya, serutan kayu. Potongan kayu merupakan sumber warna coklat yang baik. Bahan ini memiliki luas permukaan yang lebih besar, yang berarti lebih banyak bahan yang terkena bakteri pengomposan, sehingga mempercepat proses pembusukan. Namun, serpihan halus dan serbuk gergaji memiliki kepadatan rendah dan tidak menambah banyak struktur pada tumpukan. Keempat, jerami padi. Jerami merupakan sumber karbon yang bagus untuk tumpukan kompos. Pastikan untuk menggunakan jerami yang belum diberi pestisida atau herbisida. Sumber jerami yang terbaik adalah jika jerami tersebut telah digunakan sebagai alas kandang ternak, yang mana jerami tersebut telah tercampur dengan pupuk kandang. Kita juga bisa menggunakan potongan rumput, tetapi pastikan untuk membiarkannya mengering terlebih dahulu agar tumpukan tidak terlalu lembab. Kelima, karton dan robekan kertas. Karton dalam kompos menyediakan sumber coklat yang berguna dan merupakan cara yang bagus untuk membuang sampah kertas kita. Namun, nampaknya sebagian besar kertas dan karton olahan tidak terlalu kaya akan nutrisi. Sebelum memasukkannya, pastikan untuk menghilangkan lapisan plastik atau bahan tambahan apapun terlebih dahulu. Berikutnya, tongkol dan tangkai jagung. Tongkol dan batang jagung merupakan sumber karbon lain yang baik untuk tumpukan kompos. Pastikan untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil sebelum memasukkannya ke tumpukan untuk mempercepat proses penguraian. Ketujuh, abu. Abu kayu mengandung banyak potasium atau dikenal sebagai kalium
yang merupakan nutrisi penting yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kita dapat menambahkan abu kayu ke dalam kompos, tetapi jangan terlalu banyak. Ini akan menambah potasium yang berharga pada tumpukan kompos yang sudah jadi dan memperbaiki pH kompos jika terlalu asam. Terakhir, kulit telur dan kulit kacang. Kulit telur dan kulit kacang merupakan sumber kalsium yang bagus untuk tumpukan kompos. Selain itu, kulit kacang tanah merupakan sumber bahan berwarna coklat, namun juga kaya akan nitrogen. Jika kita memiliki limbah ini, maka jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam wadah kompos, bukannya ke dalam tempat sampah. Secara keseluruhan, bahan berwarna coklat merupakan komponen penting dari tumpukan kompos yang baik. Mereka menyediakan karbon yang membantu menyeimbangkan bahan hijau kaya nitrogen dalam kompos kita. Dengan menggunakan berbagai bahan berwarna coklat, kita dapat menciptakan tanah kaya nutrisi yang akan membantu tanaman untuk tumbuh subur. Selain itu, tanpa bahan coklat yang cukup, tumpukan kompos kita akan menjadi terlalu basah dan mulai berbau. Tumpukan kompos yang baik harus memiliki keseimbangan bahan berwarna coklat dan hijau. Pada video berikutnya, akan dibahas terkait bahan hijau pada pengomposan. Pastikan jangan sampai terlewat. Jika kalian mengalami masalah pengomposan karena terlalu bau dan berbelatung, maka klik video di kiri layar. Jika ingin tahu bagaimana proses pengomposan dari awal sampai akhir, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.